Kali ini saya akan perkenalkan mengenai apa yang disebut subjek dan topik, baik dalam sistem bahasa Indonesia maupun bahasa Jepang. Di video-video sebelumnya saya pernah bahas itu tentang partikel wa, partikel ga, gitu ya, karena itu kan dua partikel yang sering orang susah untuk membedakan kapan sih dipakainya, gitu ya. Nah, fungsi dasarnya sendiri dari dua partikel itu adalah, kalau partikel wa itu katanya penanda topik, kalau partikel ga itu katanya penanda subjek, kan gitu. Nah, masalahnya apa yang kita sebut subjek dalam sistem bahasa Indonesia dan apa yang disebut subjek dalam sistem bahasa Jepang itu berbeda. Ya, kayak yang dulu saya pernah bikin kalimat saya suka kucing, gitu ya. Kemudian kalau di bahasa Jepang jadi watashi wa neko ga suki desu. Itu kalimat itu yang disebut subjek itu beda. Di kalimat sesederhana itu aja udah beda. Nah, kemudian topik juga. Apa yang disebut topik dalam sistem bahasa Indonesia dan apa yang disebut topik dalam sistem bahasa Jepang itu juga sudah beda. Maka dari itu, saya coba cari dari bedanya itu, apa sih yang membuat kalimat dalam bahasa Jepang dan bahasa Indonesia itu memang harus berbeda cara membedahnya, gitu ya. Nah, disclaimer dulu, ini informasi yang saya sampaikan ya, itu adalah hasil risetnya dari Google aja. Bukan dari katakanlah kayak sumber buku. Ya ada sih lihat-lihat jurnal juga. Itu pun nggak sampai lihat utuh gitu ya, jurnal-jurnal yang bertebaran di Google itu. Tapi nggak secara utuh. Informasinya ini riset kecil-kecilan aja. Walaupun bagi saya tetap sepertinya ini tetap menarik untuk disampaikan. Jadi gini, kita kebiasaan menilai kalimat dalam bahasa Indonesia itu kalimatnya dinilai dari fungsi gramatikal. Kemudian kalau dalam bahasa Jepang itu sebaiknya kalimat itu dinilai atau dianalisa dari fungsi komunikatif. Jadi ada dua fungsi gramatikal, ada fungsi komunikatif ya dalam sistem berbahasa, gitu ya. Nah, kalau kita dalam bahasa Indonesia kita kebiasaan menilainya itu atau menganalisa suatu kalimat itu dari segi gramatikalnya. Sementara kalau bahasa Jepang itu dari segi komunikatifnya. Nah, maksudnya gini ya, fungsi gramatikal itu membuat kita kalau menilai kalimat itu akan ada komponen-komponen kayak subjek, predikat, objek, kayak gitu. Itu fungsi gramatikalnya. Ya. Nah, kalau fungsi gramatikal ini dibawa ke bahasa Jepang ya sama. Akan ada juga subjek, objek, ya, dan lain-lain itu. Kalau fungsi komunikatif, ya, itu fungsi yang tujuannya untuk adalah menyampaikan pesan, gitu ya. Apa sih yang mau disampaikan, apa sih yang dibicarakan, gitu. Nah, kalau membedah atau menganalisa suatu kalimat dari fungsi komunikatif, itu baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Jepang itu akan memunculkan komponen yaitu kayak ada topik dan komentar, gitu ya. Atau isinya dari topiknya itu apa. Jadi ada topik, ada komentar. Makanya begitu mendengar kalau fungsi partikel wa itu adalah penanda topik, orang sering bingung. Topik ini kalau dalam bahasa Indonesia emang kayak gimana sih? Topik kalau dalam bahasa Indonesia itu kan kita harus mengungkapkannya dengan kata-kata kayak misalnya tentang, gitu ya, tentang situasi ekonomi sekarang. Nah, gitu. Topiknya jadi sistem situasi ekonomi. Tentang perkembangan teknologi. Nah, topiknya jadi perkembangan teknologi.
Tapi kalau kata tentang, mengenai, itu kita bawa ke bahasa Jepang, kita bukan akan ketemu sebuah kata lagi, tapi sebuah pola yang harus diterapkan di sana, sebuah tata bahasa tertentu. Jadi nggak nyambung, ya. Maka dari itu, inilah yang saya bilang, kita tuh biasa menilai suatu kalimat dalam bahasa Indonesia, paling tidak ya, itu dari fungsi gramatikalnya, sehingga tatanannya kan subjek, objek, predikat, dan lain-lain. Sementara kita sering lupa dengan yang namanya fungsi komunikatif. Sebenarnya kalau bahasa Jepang ini yang lebih kepake. Menurut saya begitu ya. Nah, di sini saya coba bikin satu kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimatnya begini. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di lorong yang sepi. Kalimat ini, kalau dilihat dari fungsi gramatikal, maka kita akan lihat subjek, predikat, objek gitu ya. Subjeknya suara langkah kaki. Ya, seperti itu. Nah, itu dari fungsi gramatikal. Dari fungsi komunikatif, berarti kita akan bicara topik dan isi ya. Topiknya apa? Ya sama, suara langkah kaki. Terdengar suara langkah kaki gitu ya. Dalam sistem bahasa Indonesia, topik dan subjek itu sering sama. Sering berarti ada kalanya tidak gitu ya. Dua jenis pendekatan tadi, baik gramatikal dan komunikatif, itu memungkinkan untuk kalimat ini punya subjek dan topik yang sama karena memang memenuhi dari elemen yang diperlukan. Kenapa kok bisa memenuhi elemen yang diperlukan? Subjek itu harus bisa menjawab pertanyaan apa atau siapa. Sementara topik juga harus bisa menjawab pertanyaan apa yang dibicarakan. Dari dua pertanyaan tadi, kan bisa dijawab, ya jawabannya suara langkah kaki. Topik dan subjek ini akan bisa jadi berbeda kalau susunan kalimatnya jadi dirubah gitu ya. Misal, tadi kan terdengar suara langkah kaki di lorong yang sepi. Nah, kalimatnya saya rubah jadi begini ya. Lorong itu, suara langkah kaki terdengar di sana. Lorong itu, suara langkah kaki terdengar di sana. Kalau ini diperiksa secara gramatikal, subjeknya tetap suara langkah kaki, tapi topiknya jadi lorong itu. Ya. Kalimat yang saya rubah tadi itu, kalau diperiksa secara gramatikal, maka subjeknya jadi tetap suara langkah kaki, tapi topiknya ganti jadi lorong itu. Kayak gitu. Ya. Berubah susunan, maka bisa berubah juga mana yang subjek, mana yang topik. Kayak gitu ya. Nah, karena tadi dia berubah, subjek dan topiknya berubah, mari kita coba ajukan pertanyaan yang sama. Apa atau siapa yang melakukan sesuatu? Itu kan syarat untuk bisa menjadi subjek ya. Pertanyaan yang menjadi syarat untuk menjadi subjek. Apa atau siapa melakukan sesuatu? Jawabannya suara langkah kaki. Kemudian apa yang dibicarakan? Lorong itu. Lorong itu, suara langkah kaki terdengar di sana. Gitu ya. Nah, itu yang namanya analisa kalimat dari segi gramatikal dan komunikatif. Fungsi gramatikal dan fungsi komunikatif gitu ya. Sekarang mari kita beralih ke fungsi gramatikal dan komunikatif tapi dari sisi bahasa Jepang. Fungsi gramatikal pada bahasa Jepang itu dinilainya dari partikel apa yang ada di kalimat itu. Partikel-partikel ini yang akan menentukan struktur kalimat. Ya paling tidak kalau pembelajar dasar kan partikelnya ini ya. Ada wa, ga, ni, sama de, mono, to, o, kemudian e, atau tambah lagi ya gitu dah ya. Itu yang dasar-dasar. Mereka ini yang akan membagi peran dalam kalimat ya. Kata ini berperan jadi ini.
jadi subjek itu bahasa Jepangnya shugo ya, shugo. Subjek predikat, predikat itu jutsubu atau jutsugo gitu nggak salah, jutsubu kayaknya sih, jutsubu. Kemudian objek itu berarti sasaran ya, mokute kigo, kayak gitu. Nah, itu partikel ini yang akan punya peran. Nah, itu dari segi gramatikal, ada komponen kayak gitu ya. Sekarang kalau dari segi komunikatif, itu ada komponen lain yaitu topik dan komentar juga. Ya. Topiknya apa? Topik itu bahasa Jepangnya shudai. Shudai gitu ya. Topik. Kemudian komentar. Komentar itu ya berarti isinya dari topiknya itu ya. Seperti itu. Nah, sekarang mari kita buat kalimat dalam bahasa Jepang. Kalimatnya seperti ini. Watashi ni wa kono mondai ga muzukashii. Watashi ni wa kono mondai ga muzukashii desu. Muzukashii gitu ya. Watashi ni wa kono mondai ga muzukashii. Nah, dari segi gramatikal ya, kita bisa dapati beberapa peran sebagai berikut. Watashi ni itu kayak penanda penerima keadaan. Itu artinya bagi saya gitu ya. Kemudian ada wa, partikel penanda topik. Kono mondai ga. Nah, ini subjek masalah ini gitu ya. Masalah ini. Kemudian muzukashi itu artinya sulit, dan di sini dia berperan sebagai predikat gitu ya. Jadi secara gramatikal kita dapat komponen subjeknya apa, predikatnya apa. Subjeknya adalah kono mondai ditambah partikel ga tadi ya, karena adanya partikel ga itu otomatis akan membuat dia berperan sebagai subjek. Kemudian muzukashi itu berperan sebagai predikatnya ya. Kemudian watashi ni wa. Nah, kemudian yang watashi ni wa ini menunjukkan keadaan ini berlakunya buat siapa kayak gitu. Nah, sekarang kalau dari segi komunikatifnya ya, dari fungsi komunikatif, kita akan dapati pembedahannya seperti ini. Topiknya shudai itu watashi ni. Tambah lagi ada partikel wa di sana, watashi ni wa gitu ya. Jadi semakin mempertegas ini adalah topik. Jadi dengan arti ya, dengan arti bagi saya, untuk saya gitu ya, atau dari sudut pandang saya gitu bisa ya. Kemudian komentar ya, komentarnya adalah tentang masalah ini sulit. Nah, itu komentarnya. Ini pembedahannya dari segi komunikatif ya. Nah, itu tadi dua hal ya mengenai gramatikal dan komunikatif. Kalau ditarik kesimpulan mungkin gini. Kalau dalam bahasa Indonesia apa yang disebut subjek dan topik itu bisa jadi adalah sama. Bisa jadi sama dan bahkan sering sama ya. Karena keadaannya memungkinkan untuk begitu, baik secara gramatikal maupun komunikatif. Itu dalam bahasa Indonesia subjek itu memungkinkan untuk sama dengan topik. Kalau sistem bahasa Jepang, topik dan subjek itu sering berbeda. Jadi anggap topik itu sudut pandangnya gitu bisa jadi ya. Kemudian kalau subjek itu pelaku atau tokoh utama dalam kalimat itu yang mengalami apa gitu ya misalnya. Makanya agak asing bagi kita untuk menganalisa kalimat itu kalau lihat ini topik, ini subjek, ini predikat gitu ya. Kalau lihat kalimat bahasa Jepang kan ada kayak gitu. Ini topiknya apa sih gitu ya. Kalau dalam penelitian atau analisa kalimat ya. Sekarang kita coba latihan sedikit. Kita akan latihannya adalah dengan mengubah fokus kalimat. Fokus kalimat itu dirubah yang tadinya fokus ke subjek, kemudian jadi fokusnya ke topik gitu ya. Mari kita coba dulu kalimatnya dalam bahasa Indonesia dulu ya. Kalimatnya gini. Saya tidak mengerti soal ini. Ini kalau mau dilihat secara gini aja ya, secara sekilas pandang aja langsung tahu ya, subjeknya saya. Ya.
Kemudian tidak mengerti itu berarti predikatnya, soal ini adalah targetnya gitu ya, objeknya. Ya, ini fokusnya ke subjek. Ya, saya. Sekarang mari kita ubah ini jadi topik. Fokusnya ke topik. Maka kalimat ini akan jadi seperti ini. Soal ini saya tidak mengerti. Soal ini saya tidak mengerti. Nah, itu jadi topik dia. Bukan lagi sebagai objek di sana. Kemudian kalimatnya dalam bahasa Jepang sekarang. Ya, yang fokusnya ke subjek. Misalnya, watashi wa kono eiga ga suki desu. Watashi wa kono eiga ga suki desu. Langsung kembalikan ke secara gramatikalnya ya. Ada partikel ga di sana, maka kata sebelum partikel ga itu yang akan jadi subjeknya kalau dalam kalimat yang bahasa Jepang ini. Eiga. Eiga-nya itu jadi subjek. Sekarang kita ubah gimana biar eiga ini jadinya topik. Kono eiga wa watashi ga suki desu. Kono eiga wa watashi ga suki desu. Film ini saya suka. Kalau yang atas tadi, watashi wa kono eiga ga suki desu. Kalau yang atas tadi, watashi wa kono eiga ga suki desu. Subjeknya adalah film. Watashi itu sebagai topiknya. Nah itu ya. Jadi selama ini kita itu menilai kalimat karena orang Indonesia berangkat dari bahasa Indonesia tentunya ya. Itu selalu kebanyakan ke fokus atau fungsinya tuh ke gramatikalnya. Jadi langsung nyarinya tuh subjek, predikat, objek, dan lain-lain. Ada fungsi lain, yaitu fungsi komunikatif. Itu yang menurut saya ya, sering luput. Makanya, kalau menilai kalimat dalam bahasa Jepang, begitu ditunjukkan ini topik, kita jadi meraba-raba lagi. Topiknya tuh apa ya kalau dalam bahasa Indonesia ya? Gimana ya cara saya tahu ini topik atau bukan? Nah, gitu. Yang kita lakukan barusan itu adalah coba untuk katakanlah menunjukkan ada loh yang kayak gini, gitu ya. Ini akan penting kalau kita mau ngomong sesuatu dalam bahasa Indonesia, mau kita ubah ke bahasa Jepang, itu jadi penentu kira-kira bakal perlu nggak partikel wa, partikel ga gitu. Analisa dari segi gramatikal dan komunikatif itu menurut saya perlu dari sisi yang itu, kayak gitu. Ya, itu ya. Untuk video kali ini, mohon maaf kalau penjelasannya masih berbelit-belit ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan subscribe buat yang belum. Kita ketemu lagi di video berikutnya.